Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 4 bulan September 2024 ya. Kita akan membahas Nobo dan LSIP berdasarkan fundamental khususnya value investing ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun juga edukasi dan sebagai perbandingan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi mendasarkan kepada data yang kita punya ya. Kita punya yang pertama ini Bank Nobo ya, Bank Nasional Nobo ya. Ini berarti sudah jelas ya bidangnya. Dari data yang kita dapatkan bahwa kita punya dua triwulan ya. Triwulan 1 itu untungnya 4,8%, triwulan 2 ini untungnya 6%, berarti ada peningkatan keuntungan ya. Dari segi nilai buku ini ada peningkatan, dari segi keuntungan bersih juga ada peningkatan, kemudian dari segi harga ikut meningkat juga, kemudian ini namanya dana pihak ketiga juga terjadi peningkatan, ini bagus ya. Kemudian dari segi kepemilikan ini retail banyak menjual saham mereka ya. Baik, kita akan bahas per bidang ya. Yang pertama dari segi valuasi di harga sekarang ini ya 665 itu, kemudian dibandingkan dengan nilai perusahaannya, nilai bukunya ini kita sudah di atas dari nilai perusahaan 44%. Jadi istilahnya kalau dari saham ini untuk bagger itu mungkin bisa tapi lamban atau bahkan mungkin tidak bagger ya. Secara umum begitu dulu ya. PBB-nya 1,4. Tapi dalam rentang wajar berarti pergerakannya sekali lagi bahwa untuk baggernya mungkin lamban. Yang kedua, maksimal beli kita di 276. Ini berarti sudah 1,4 kali lebih mahal ya. Ini anggap saja mungkin kalau harga 100 berarti kita belinya di 200, mungkin di 280 mungkin ya jadinya. Baik, sehingga rumusan kita begini, kalau membeli sekarang berarti kita harus mengeluarkan uang lebih banyak dan potensi untuk baggernya agak lamban ya, seperti itu. Namun ini dan juga bahwa perusahaan juga belum membagikan dividen. Kenapa? Mungkin ini dari keuntungannya yang baru 6% saja, sehingga untuk membagikan dividen ini agak mungkin belum bisa ya. Jadi ini kalau menurut saya pribadi ada keterkaitan antara valuasi dengan keuntungan tadi dibandingkan dengan dividen. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini ya, pertama free cash flow-nya oke, hasil lancarnya tidak masalah. Kemudian bahwa dana pihak ketiganya semakin membesar, ini bagus ya. Jadi semua data ini kalau menurut kita ya, kita ambil ini bukan kesimpulan, kita ambil data kesimpulan awal ya, bahwa perusahaan ini di triwulan berikutnya ya kita tunggu dulu ya. Artinya bahwa yang pertama di sini karena di bawah 10% berarti IPS-nya kita tunggu dan harganya ya. Dua ini dulu, IPS dan harga yang kita tunggu. Kenapa? IPS-nya naik, harganya turun ya, seperti itu akan jauh lebih cepat ya. Kemudian dari segi yang lainnya sudah oke ya, tidak ada masalah. Non walcott ini 11% saja, mungkin kita tambahkan di sini sedikit lah. Masih di bawah 15% ya, jadi kita kasih seperti ini. Boleh saja, cuma maksudnya nanti kita harus bisa menahan, harus bersabar dengan volatilitas harga yang naik turunnya dengan cepat ya. Baik, dari ini yang kita dapatkan dulu ya. Ini dulu yang pertama ya, kita akan pantau terus. Misalnya kalau memang kita memproyeksikan saham ini, berarti tentu kita akan mengecek terus di kesempatan berikutnya. Yang kedua, kita akan membahas LSIP, yaitu PP London Sumatera Indonesia. Ini perkebunan sawit, jelas ya. Kita punya satu data di triwulan 2 ini ya, keuntungannya 10%. Keuntungannya 10% ini berarti pas-pasan ya.
di harga sekarang 900. Jadi di harga sekarang dibandingkan dengan dibandingkan dengan modal perusahaan itu kita punya rentang 47%. Jadi ada istilahnya dari sekarang ke book value-nya itu ada sekitar 94%, ya. 94% itu proyeksi pergerakan harganya, ya. Tapi kita akan cek terus di setiap triwulannya. Kemudian yang kedua, maksimal beli 1.700-an, berarti kita punya diskon 49%. Jadi simpulannya untuk valuasi, ya, beli saat ini kita sudah dapat diskon hampir 50%. Kita harga 100 kita beli hanya di sekitar 50.000, ya. Kemudian juga ada, ya, memang tidak beggar, cuma ada proyeksi kita untuk bisa sampai beggar tadi, ya. Apalagi kalau lebih dari book value-nya dia sampai beggar, ya, bisa multi beggar juga kalau sampai ke istilahnya lambannya, ya, dari pergerakan lambannya, ya. Baik, kemudian dari segi dividen, mereka juga membagikan dividen dan memenuhi kriteria, ya. Dari data yang kita dapatkan proyeksinya, ya, ini di triwulan 2 ini berarti Rp60, jadi sekitar 6,7%. Di 34% ini kalau disetarakan 30 juga sangat besar, 5,8%. Berarti ini sudah sangat memenuhi kriteria untuk dividen investing, ya. Itu jadi valuasinya ini memang didukung oleh juga valuasinya didukung oleh dividennya, ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan oke semua, ya. Ini free cash flow-nya 8% sudah oke, aset lancarnya 7 kali lipat, ya. Kemudian hutangnya ini di bawah 20% malah, ya. Kemudian yang terakhir dari segi kepemilikan hanya 40% yang ada di bursa, ya, dan 40% juga yang di bawah 50%. Berarti ini semuanya di retail, ya. Jadi 40%-nya ini tidak masalah meskipun banyak, karena sahamnya memang itu saja yang tradingkan, ya, bukan 100%. Ada 100% ini mungkin kita agak riskan, ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi, ya, perusahaan ini, ya, Emetin ini layak invest kalau menurut saya, ya. Tinggal yang terakhir adalah kita cek GCG-nya, ya. Kita ngecek GCG-nya apakah perusahaan ini memang termasuk yang manajemen yang bagus, ya. Bila bagus berarti dilanjut, bila tidak berarti kita stop, karena meskipun evaluasi bagus, kalau misalnya manajemennya tidak bagus maka tidak bisa, ya. Oke, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Bagi Anda yang ingin mencek data-data saham-saham yang sudah saya bahas sebelumnya, silakan klik di link di deskripsi tersebut. Jika dirasa bermanfaat pembahasan kita ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi, maka silahkan kirim ke nomor rekening yang tertera, ya. Kemudian itulah pembahasan kita tentang dua saham kali ini, ya, yaitu Nobo dan LSIP. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.